Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Trisnawati Widyaningrum dengan NIM 2017-210-359. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul pengaruh likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan price earning ratio terhadap perubahan laba pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Baik, kita langsung masuk saja ke bab 1, yaitu yang pertama ada latar belakang. Nah, latar belakang dari penelitian ini adalah pada suatu perusahaan terdapat satu laporan keuangan yang dianggap penting dalam kelangsungan perusahaan, yaitu adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi sendiri yaitu laporan yang menggambarkan kegiatan operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, laba itu adalah angka yang dianggap penting dalam laporan tersebut dan biasanya itu digunakan sebagai dasar perhitungan pajak, digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan juga kebijakan investasi. Yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan price earning ratio berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan laba perusahaan. Dan yang ketiga ada tujuan dari penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu menguji signifikansi dari likuiditas, dari rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan price earning ratio terhadap perubahan laba perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Di bab 2 itu ada tinjauan pustaka. Di sini saya mengambil 4 jurnal. Yang pertama yaitu ada jurnal dari Dani Gustiani dan Andi Wijayanto tahun 2015 yang berjudul tentang analisis rasio keuangan terhadap perubahan laba. Yang kedua yaitu ada jurnal Victor Patisina, Fajar Rina Sejati dan kawan-kawan tahun 2018 yang berjudul dampak rasio keuangan terhadap perubahan laba perusahaan. Dan yang ketiga yaitu ada jurnal dari Lulu dan Tiara tahun 2016 yang berjudul tentang pengaruh rasio keuangan terhadap perubahan laba. Dan yang keempat yaitu ada jurnal dari Susana Huta Barat tahun 2013 yang berjudul tentang pengaruh rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, dan rasio pasar terhadap perubahan laba. Selanjutnya yaitu ada kerangka pemikiran. Nah, untuk kerangka pemikiran itu telah sesuai dengan yang telah tercantum di slide, yaitu ada current ratio yang berpengaruh terhadap perubahan laba, ada return on asset yang berpengaruh negatif terhadap perubahan laba, ada debt to total asset ratio yang berpengaruh terhadap perubahan laba, dan ada price earning ratio yang berpengaruh terhadap perubahan laba. Selanjutnya kita masuk ke bab 3. Bab 3 itu ada metode penelitian. Nah, untuk populasinya saya mengambil perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sampelnya saya mengambil perusahaan properti dan real estate yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk teknik pengambilan sampelnya saya menggunakan purpose sampling. Purpose sampling itu merupakan pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Dan kriteria yang saya gunakan di sini yaitu yang pertama adalah perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2019. Yang kedua yaitu adalah perusahaan properti dan real estate yang mempunyai laporan keuangan yang telah diaudit dan telah dipublikasikan pada tahun 2016 sampai 2019. Dan yang ketiga adalah perusahaan properti dan real estate yang memiliki laporan keuangan yang telah menghasilkan laba atau rugi pada tahun yang diteliti yaitu tahun 2016 sampai 2019. Selanjutnya ada data dan pengumpulan data. Untuk datanya saya di sini menggunakan data kuantitatif sekunder. Dan pengumpulan datanya saya menggunakan dokumentasi
laporan keuangan yang dipublikasikan melalui website Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Dan yang terakhir yaitu ada teknik analisis data. Untuk teknik analisis data, saya menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik. Untuk analisis deskriptifnya, saya menggunakan ini untuk mendeskripsikan data yang telah terkumpul, dan menggunakan variabel yang saya gunakan yaitu ada current ratio, return on asset, debt to total asset ratio, dan price earning ratio. Dan untuk analisis statistiknya saya menggunakan regresi linear berganda. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.